Saudara-saudari yang terkasih, salam jumpa kembali dalam perenungan kita pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020. Bacaan pertama diambil dari Kitab Pengkhotbah bab 11 ayat 9 dilanjutkan dengan bab 12 ayat 8. Injil diambil dari Lukas 9 ayat 43b sampai 45. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini Yesus kembali mengatakan kepada para murid suatu pernyataan yang membawa pertanyaan besar bagi para muridnya. Mereka sama sekali tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Yesus. Bagi mereka, hal itu tidak mungkin, tidak masuk akal. Sebab bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Segala sesuatu dapat Yesus lakukan jika Ia mau. Itulah yang membuat mereka tidak mengerti apa maksud dari perkataan Yesus itu. Tapi dalam kebingungan dan ketidaktahuan itu, mereka tidak berani menanyakannya kepada Yesus. Mereka baru saja menyaksikan bagaimana Yesus melakukan penyembuhan terhadap banyak orang. Tapi tiba-tiba Yesus mengatakan bahwa Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Perkataan Yesus ini mau mengatakan kepada para murid bahwa Ia harus menderita demi pembebasan umat manusia dari perbudakan dosa. Dari pemahaman bahwa hidup bahagia itu adalah hidup yang terbebas dari masalah dan penderitaan. Tapi kebahagiaan itu juga dapat kita peroleh dari setiap penderitaan hidup, sehingga tidak ada paham bahwa kutuk terjadi pada para penderita, kepada orang-orang yang susah dan miskin. Semua pemahaman itu akan diruntuhkan oleh Yesus lewat penderitaannya di kayu salib dan kebangkitannya dari orang mati. Penderitaan bukanlah kutuk. Penderitaan bukanlah hukuman. Tapi penderitaan adalah bagian dari kehidupan manusia yang harus dijalani. Sebab di sana kita akan menemukan Yesus yang telah menderita bagi kita. Dengan menyadari kenyataan ini, hendaklah kita bertekun dalam iman akan Yesus, tidak mudah menyerah dan putus asa. Sebab dalam setiap penderitaan kita itu, Yesus sedang bekerja dan menyatakan dirinya kepada kita. Kehadiran Yesus yang demikian dalam kehidupan kita memang sulit untuk kita mengerti, apalagi untuk diterima. Sebab dalam penderitaan sulit rasanya kita menemukan kemuliaan Allah. Sebagai manusia, kita tidak terbiasa mengatakan penderitaan adalah suatu jalan menuju kebahagiaan. Kebahagiaan kita lihat lebih pada suatu keadaan di mana kita hidup penuh dengan kecukupan. Maka lewat perkataan Yesus pada hari ini, kita diajak untuk senantiasa memaknai setiap pergumulan dan perjalanan kehidupan kita dalam iman, tanpa harus mengutuk dan mengeluhkan keadaan kita. Tetapi kita mencoba untuk melihat dan merasakan Yesus yang sedang bekerja dalam hidup kita. Sehingga entah dalam penderitaan atau kegagalan, entah dalam keberhasilan, kesuksesan, dan kebahagiaan, kita masih tetap merasakan kehadiran Tuhan
yang senantiasa menyertai dan memberkati kita. Dengan demikian, kita tidak hanya jadi penikmat rahmat saja, tapi juga ikut serta membagikan rahmat itu kepada sesama dalam keadaan kita masing-masing. Dengan demikian, kita juga didorong untuk tidak hanya mampu melihat kemahakuasaan Allah itu hanya pada saat menguntungkan, tapi juga dalam setiap peristiwa kehidupan yang kita alami. Yesus mengajarkan bahwa kejayaan, kemasyhuran, kekuasaan, kemuliaan, kehormatan tidak hanya dapat kita peroleh berdasar pada prestasi menurut ukuran manusia, tapi melalui penderitaan dan kerelaan diri kita untuk berkorban demi sesama. Dan disitulah hendaknya kita merasakan kebahagiaan. Disitulah hendaknya kita merasa memenangkan sebuah pertandingan kehidupan, di mana kita tidak mengejar prestasi di hadapan dunia, tetapi di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena dengan pengorbanan itu kita bersatu dengan Yesus. Itulah kemuliaan dan kejayaan kita. Maka hidup kita tidak akan menuai kesia-siaan belaka, seperti yang dikatakan dalam kitab Pengkhotbah dalam bacaan pertama. Tuhan memberkati.